Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan sharing atau berbagi tutorial bagaimana cara kita untuk menyeting channel YouTube bagi pemula. Ya, termasuk saya juga masih YouTuber pemula, jadi masih belajar apa yang mesti kita pahami dan pelajari, khususnya apa yang harus kita setting di bagian akun channel YouTube pemula ya. Nah, bagi teman-teman yang baru melihat channel YouTube ini, ya, kalau misalkan suka boleh like, kalau misalkan ada pertanyaan boleh berkomentar di kolom komentar. Jika channel YouTube ini bermanfaat, boleh juga bantu dukung dengan cara subscribe ya, atau misalkan share juga ke orang lain. Nah, eh, bagaimana cara kita untuk menyeting pengaturan di channel YouTube pemula? Teman-teman bisa masuk dulu ke Google Chrome atau misalkan melalui situs pencarian yang lain, kemudian ketik saja eh, YouTube Studio ya. YouTube Studio, ketik aja YouTube Studio. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kebetulan yang saya gunakan ini adalah akun yang lain selain dari akun utama channel YouTube saja. Ini sebagai belajar ya, sebagai pemula. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah login dan memasukkan Gmail masing-masing, maka tampilan pada YouTube Studio itu tampilannya akan seperti ini. Saya sarankan membukanya bisa ya melalui handphone, komputer, ataupun laptop ya, melalui Google Chrome dan situs pencarian yang lain. Nah, jika sudah seperti ini, ya mana mana saja yang pertama yang harus kita setting ya. Nah, di sini di sebelah kiri atas ada titik tiga, nah ya seperti ini. Klik ya. Kemudian di bagian dashboard, ya seperti ini, tidak ada aktivitas apapun karena memang akun ini saya belum mengupload video apapun ya. Jadi ini hanya untuk video tutorial saja. Kemudian kita klik lagi dan klik pada fitur yang kedua yaitu konten ya. Kita lihat pada bagian konten di sini ada apa ya? Nah, ini juga masih kosong karena di channel YouTube ini belum ada video panjang ataupun video short. Ketik lagi, klik lagi dan di bagian analitik di sini untuk meninjau aktivitas video konten itu seperti apa. Misalkan contoh di sini, kalau misalkan kita sudah mengupload video, banyak yang menonton, banyak yang like ataupun komen, kita bisa melihat aktivitas konten-konten kita, apakah banyak penontonnya atau tidak. Ini bisa dilihat melalui analisis channel ya. Ada ringkasan, ada konten, kemudian ada audiens ya penonton, kemudian dan trends ya. Jadi banyak ya aktivitas-aktivitas konten kita bisa dilihat melalui YouTube Studio ya. Kemudian kita pada bagian komunitas. Nah, bagian komunitas di sini untuk mempromosikan atau misalkan membuat postingan ya di bagian komunitas. Kalau teman-teman misalkan ingin membuat status, ingin membuat sebuah postingan, itu bisa pada bagian komunitas ya. Untuk caranya, teman-teman boleh searching di channel YouTube yang lain. Kemudian di bagian subtitle, nah di sini, jadi untuk pengaturan bahasa pada konten YouTube kita, kemudian ada hak cipta.
Di bagian hak cipta, kalau misalkan channel YouTube teman-teman itu mengupload suatu konten yang melanggar, maka video tersebut akan tampil di sini. Jadi akan terlihat mana konten-konten kita yang mengandung atau misalkan yang berpotensi melanggar hak cipta. Konten seperti apa yang dapat melanggar hak cipta? Contoh, kita misalkan mengupload video-video orang lain yang memang kita tidak izin. Kemudian kita mengupload suatu konten atau video yang apa ya, di dalamnya itu terdapat musik-musik yang berhak cipta. Kemudian kalau misalkan kita mengupload video-video tentang pembunuhan atau misalkan pelecehan, itu tidak boleh. Ya, itu bisa saja melanggar hak cipta ya. Tidak sesuai dengan standar komunitas YouTube. Jadi, ketika kita ingin mengupload sebuah konten ke YouTube, ya itu bisa eh, mengupload konten video short atau video durasinya pendek. Yang kedua, kita bisa mengupload video long ya, atau misalkan video panjang. Jadi silakan sesuaikan saja, kira-kira teman-teman itu ingin membuat konten short atau video panjang. Keduanya pun boleh ya, tergantung minatnya teman-teman. Kemudian di bawahnya ada dapatkan penghasilan YouTube. Nah, apakah ketika kita bermain atau menjadi konten kreator YouTube, apakah bisa berpenghasilan? Jawabannya ya, tapi tidak semerta-merta ketika kita mengupload sebuah konten langsung gajian. Tidak ya. Jadi, ketika kita ingin mendapatkan penghasilan dari channel YouTube, tentu saja ada persyaratan tertentu yang harus kita patuhi. Ada persyaratan atau peraturan yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, konten kita harus berkualitas ataupun original. Kalau misalkan kita mengupload dari konten orang lain, kita harus memodifikasi ya, minimal diedit ya sedemikian rupa. Kalau misalkan kontennya udah bagus, nah di sini ada persyaratan sebelum kita dimonetisasi. Persyaratannya adalah kita harus mempunyai minimal di sini 500 subscriber. Kemudian kita sudah mengupload 3 video di 3 bulan terakhir. Kemudian di bawahnya ada 3000 jam waktu tonton publik atau 3000 jam tayang. Kalau misalkan sudah memenuhi batas minimal, maka kita bisa melanjutkan lagi ke paling bawah ya. Kemudian kita ada persyaratan yang selanjutnya, ada 1000 jam tayang, kemudian dan salah satu hal di berikut ini 4000 jam tayang ataupun 10 juta penayangan video short publik. Jadi intinya adalah ketika kita membuat konten di-upload ke YouTube, bisa berpenghasilan asalkan kita sudah memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan yang memang diberlakukan oleh YouTube itu sendiri ya. Jadi tidak semerta-merta kita upload lalu gajian, tidak ya. Ada beberapa tahapan dan proses yang memang harus kita lalui ya. Ya sebetulnya mudah-mudah gampang ya. Mudah-mudah sulit, ya itu tergantung orang. Kalau misalkan orang itu sudah menguasai terkait channel YouTube gitu kan, pasti dia sudah tahu bagaimana caranya. Tapi kalau misalkan seperti saya pemula ya masih belajar, jadi membutuhkan proses yang sangat sangat lumayan cukup lama. Jadi teman-teman bisa mencari referensi dulu dari internet, dari YouTube gitu kan. Bagaimana cara kita untuk menjadi konten kreator YouTube pemula ya guys ya. Nah, kemudian
Setelah ini teman-teman paham, boleh ya dibaca lebih lanjut terkait beberapa eh, peraturan dan kebijakan yang diberlakukan oleh YouTube. Kemudian di sini ada penyesuaian. Nah, di bagian penyesuaian channel ya, teman-teman bisa menyeting pada bagian di sini, ini yang merah hitam ini untuk foto profil channel YouTube teman-teman. Jadi kita juga tidak bisa ngasal ketika ingin membuat atau misalkan mengupload foto profil YouTube teman-teman. Di sini harus sesuai dengan ketentuan atau persyaratan. Contoh begini. Untuk hasil terbaik di semua perangkat, gunakan gambar berukuran minimal 2048 kali 1152 pixel. Jadi maksimal 6 MB. Artinya adalah teman-teman harus mengupload foto untuk dijadikan foto profil harus sesuai dengan kriteria persyaratan ini. Kalau misalkan lebih, kalau misalkan kurang nanti kelihatannya kurang bagus. Kemudian ini nih. Ini salah ya. Maksud saya ini yang atas itu bukan foto profil tapi gambar bannernya. Jadi gambar yang belakang. Nah, ini yang bawah ini untuk foto profil ya. Maaf ya, ini nggak kelihatan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada foto profil, ada foto banner. Nah, kalau misalkan teman-teman belum paham apa itu foto banner, boleh di-searching di channel YouTube yang lainnya. Seperti itu. Intinya adalah harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Nah, teman-teman bisa membuat foto banner melalui aplikasi Pixelab atau misalkan aplikasi editing yang lainnya ya, seperti itu bisa. Di sana kita bisa membuat sesuai ukuran yang kita inginkan. Kemudian di sini ada nama channel YouTube kita. Nah, nama channel YouTube ini namanya Bang Arik ya. Kemudian di sini ada username-nya. Kemudian di sini ada deskripsi. Nah, pada bagian deskripsi ini harus diisi. Kalau misal ini sebagai identitas YouTube kita. Tadi kan ada nama channel YouTube, kemudian deskripsi. Deskripsi itu menceritakan tentang channel YouTube ini. Jadi, channel YouTube ini akan membahas tentang apa? Jadi, deskripsikan, jelaskan secara singkat, padat, dan jelas terkait channel YouTube ini membahas tentang apa. Nah, kebetulan akun ini kan akun yang memang saya tidak gunakan untuk konten ya, jadi sebagai tutorial saja. Contohnya adalah seperti ini. Halo teman-teman. Ya, halo teman-teman. Ya. Selamat datang. Selamat datang di channel YouTube ini ya. Selamat datang di channel YouTube ini. Boleh seperti itu. Di sini saya akan membahas tentang video, tutorial, dan tips lainnya yang berkaitan dengan teknologi. Ini sebagai contoh ya. Jadi bagian deskripsi ini menceritakan sekilas tentang identitas channel teman-teman. Jadi channel teman-teman ini kira-kira akan membahas tentang apa. Jadi topiknya tentang apa. Makanya dijelaskan di bagian deskripsi secara singkat, padat, dan jelas. Nah, kemudian di bawahnya boleh sebagai kata penutup bagi teman-teman suka dengan channel
YouTube ini. Nah, boleh bantu like, komen, share, ya, dan jangan lupa untuk subscribe. Nah, seperti ini. Jadi boleh teman-teman menggunakan deskripsi seperti ini. Itu tergantung teman-teman untuk katanya ini dibatas ya sampai 1000 kata. Nah, ini juga belum ya, belum penuh ya. Nah, ini untuk bagian deskripsi. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube ini. Di sini saya akan membahas tentang video tutorial dan tips-tips lainnya yang berkaitan dengan teknologi. Nah, kemudian di bawahnya ada link ya, di sini ada link. Maksudnya link di sini itu adalah yang dimana kita menyantumkan link-link media sosial lain di profil YouTube ya. Di sini ada tambahkan link. Mau menambahkan link Facebook, TikTok, Instagram ataupun media sosial lainnya bisa ditambahkan melalui di sini. Kemudian di bawah untuk memberitahu penonton untuk menghubungi teman-teman ya bisa menyantumkan email ya seperti itu. Kemudian di bawah ada watermark video. Watermark akan muncul di video di pojok kanan pemutar video. Ini biasanya watermark ini muncul ketika awal atau misalkan ketika penayangan ataupun di akhir video. Jadi biasanya suka ada logo channel YouTube ataupun misalkan logo subscribe ya. Terkait dengan watermark video, teman-teman bisa searching di YouTube ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian ini. Nah, oh ya kita publikasikan dulu. Ini sebagai contoh, simpen ya, jangan lupa. Nah, kalau misalkan sudah menyeting bagian ini, perubahan dipublikasikan. Kemudian kita, ini klik di bagian koleksi video. Ini biasanya kita mengoleksi video-video yang kita inginkan nanti akan muncul di sini. Nah, ada koleksi audio ya. Seperti ini. Jadi ini musik-musik yang memang bisa kita gunakan untuk mengupload konten-konten yang kita inginkan. Nah, kemudian di bawah di sini ada setelan ya. Di bawah ada bagian setelan. Ini penting sekali untuk kita setting karena ini menjadi salah satu peninjauan yang diperiksa oleh YouTube ya, seperti itu. Nah, di sini ada umum, di bagian umum, di sini ada mata uang. Nah, mata uangnya umumnya dolar. Kalau misalkan kita ingin merubah ke rupiah, kita bisa mencari sesuai mata uang kita, negara kita yaitu uang Indonesia. Ini ada gak nih kira-kira mana. Kita cari ya. Baik, kita cari. Ini nih ada. Nah, ada IDR. Ini rupiah. Kita boleh rubah ke rupiah. Kemudian di bawahnya ada bagian channel. Nah, pada bagian channel, teman-teman pilih ada bagian info dasar, setelah lanjutan, dan kelayakan fitur. Untuk di bagian info dasar, ini pilih sesuai dengan negara domisili. Jadi untuk menentukan channel YouTube kita itu dari negara mana. Nah, kita pilih saja Indonesia sesuai dengan channel YouTube ini. Kemudian, nah ini sebagai kata kunci. Maksudnya kata kunci itu adalah channel kita itu membahas tentang apa. Nah, seperti yang tadi. Saya kan tadi sekilas menjelaskan bahwa
video atau misalkan channel YouTube ini membahas tentang tutorial dan tips-tips seputar teknologi lainnya. Berarti di sini kita kata kunci channel YouTube ini tentang tutorial ya, pakai koma ya. Kemudian teknologi. Nah, tips ya. Kemudian atau cara ya. Nah, bisa menggunakan lebih dari beberapa kata kunci, tapi dibatasi ini maksimal 500 kata. Kemudian, kalau sudah menyeting bagian info dasar, kita ke setelan lanjutan. Nah, di sini ada beberapa hal yang mesti kita pahami ya terkait channel kita sendiri. Nah, ini audiens ya. Nah, ini. Apakah channel YouTube ini dibuat untuk anak-anak atau misalkan tidak, atau misalkan saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video, boleh ya. Jadi nanti setiap teman-teman mengupload video konten ditinjau kembali, kira-kira konten video ini untuk siapa tujuannya? Apakah untuk anak-anak di bawah umur atau misalkan untuk anak-anak di atas atau misalkan usia di atas 18 tahun ke atas ya. Tapi konten-kontennya yang harus bersifat informatif, edukatif, dan memang khususnya bermanfaat untuk orang lain ya, seperti itu. Kemudian di sini ada teks otomatis. Nah, ini jangan tampilkan kata-kata yang berpotensi tidak pantas ya. Ini boleh dicek saja. Kemudian nonaktifkan iklan, ini jangan ya, nanti dulu. Kemudian klip, izinkan. Izinkan perusahaan pihak ketiga melatih model AI, nanti saja. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, lalu kita ke bagian kelayakan fitur. Nah, di sini seharusnya harus hijau semua ya. Nah, ini harus hijau semua. Anda dapat mengelola akses ke fitur lainnya. Fitur menengah dan berlanjutan memerlukan verifikasi tambahan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan fitur yang lain, fitur yang fitur baru ya di YouTube, teman-teman harus memenuhi syarat dulu untuk menghijaukan di sini. Di sini kan ada fitur standar, sudah aktif. Nah, channel tidak memiliki teguran, berarti channel ini masih aman. Kemudian fitur standar. Fitur standar ini nih ya. Nah, saya sudah menyantumkan nomor telepon, kemudian ya ini sudah memenuhi kriteria. Nah, ini yang ketiga kebetulan belum memenuhi syarat. Nah, memenuhi syarat di sini yang dimana kita harus memverifikasi video sebagai tanda pengenal yang valid. Kita bisa merekam wajah kita sebagai identitas diri kita. Jadi nanti kalau misalkan sudah mengupload ya diri kita direkam nanti, maka fitur ini akan hijau. Aman tidak? Aman ya, aman. Jadi supaya kita mendapatkan fitur lanjutan di YouTube teman-teman ya. Kemudian ada default upload ya. Jadi ketika teman-teman mengupload sebuah konten, judulnya itu ingin secara otomatis tanpa kita tulis atau misalkan manual. Ya kalau saya pribadi kan ketika kita mengupload sebuah konten, itu otomatis kan konten yang berbeda. Jadi otomatis judul dan deskripsi pun pasti berbeda. Nah, kalau misalkan teman-teman mengupload video yang sama, boleh-boleh saja, cuman jangan menggunakan judul atau deskripsi yang sama. Kalau misalkan terlalu sering mengupload video yang sama juga, menurut saya kurang baik ya, karena nanti akan menjadi konten yang berulang ya. Jadi untuk judul sesuaikan saja dengan konten yang akan diupload, kemudian untuk bagian deskripsi sesuaikan dengan isi konten yang teman-teman upload, kemudian visibilitas. Nah, ini visibilitas ini adalah ketika kita ingin mengupload sebuah konten ke YouTube, ingin dipublikasikan secara langsung,
atau misalkan ingin disetting secara terjadwal. Kalau misalkan secara publik, teman-teman misalkan sekarang mengupload video konten ke YouTube, itu otomatis akan publik secara langsung ya. Kalau misalkan teman-teman di sini klik secara pribadi, otomatis teman-teman sekarang mengupload video konten tersebut ke YouTube dan ditayangkannya misalkan besok jam 5 atau misalkan besok jam sekian. Nah, ini pada bagian pribadi ini, jadi teman-teman hari ini mengupload 30 video, tiba-tiba untuk publikasinya disetting. Misalkan satu untuk besok jam 5, lusa untuk satu misalkan jam 5, dan besoknya lagi, misalkan tadi kan dalam satu hari teman-teman bisa mengupload puluhan video, tapi dipublikasikannya secara terjadwal. Jadi bisa disetting seperti itu. Saya juga menggunakan ini, soalnya kan saya itu kalau misalkan mengupload sebuah konten itu biasanya selalu jam 5 subuh. Nah, kadang-kadang saya suka kesiangan, kadang-kadang saya lupa. Jadi, pada waktu senggang, misalkan pada satu hari itu, saya membuat video atau misalkan mengedit, lalu mengupload 30 video itu atau misalkan 10 video dalam per sehari, kemudian dipublikasinya secara terjadwal ya di sistem. Misalkan disetting untuk besok satu video jam sekian, lusa satu video jam sekian ya. Kalau bisa mengupload videonya di waktu atau jam yang sama ya. Ini untuk tag. Tag ini maksudnya adalah eh, konten YouTube kita. Misalkan kalau misalkan tentang tutorial, berarti harus memberikan tanda, oh ternyata channel YouTube ini atau misalkan konten YouTube ini tentang tutorial, maka harus memberikan tag. Jadi tag ini berfungsi untuk mengelompokkan konten-konten kita dengan konten orang lain. Kalau misalkan tentang tutorial, ketika dicari di pencarian pun pasti muncul. Makanya di sini harus disesuaikan dengan isi konten. Kalau misalkan tentang tutorial, berarti tagnya tentang tutorial. Supaya nanti ketika ada yang mencari pada saat di kolom pencarian YouTube, maka video kita kemungkinan akan muncul karena kita menggunakan kata kunci tag sesuai dengan isi kontennya ya. Kemudian di sini ada setelan lanjutan. Untuk setelan lanjutan, nah di sini ada lisensi, ya ini lisensi biarkan saja sesuai dengan YouTube standar. Kemudian kategori. Nah, yang dimaksud kategori di sini itu adalah konten kita itu membahas tentang apa. Kalau misalkan tentang berita politik, berarti di sini kategorinya tentang politik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa konten ini itu membahas tentang tutorial atau cara. Nah, berarti di sini kita klik saja pada cara dan gaya ya seperti itu. Jadi tentang tutorial cara bagaimana ya seperti itu. Kemudian di bawah ada bahasa video. Silakan pilih sesuai dengan bahasa yang diinginkan ya. Bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lainnya. Kemudian sertifikat, oh ini mah untuk teks ya. Kemudian bahasa judul dan deskripsi. Nah ini biasanya judul kita dan deskripsi kita agar supaya dilihat oleh penonton luar negeri, jadi harus menambahkan bahasa yang lain. Kita gunakan bahasa internasional. Jadi untuk menerjemahkan judul dan deskripsi kita ke bahasa internasional, ke bahasa Inggris, supaya ada penonton dari luar negeri ya. Di bawahnya ada komentar. Jangan lupa di setiap video harus mengaktifkan kolom komentar supaya channel YouTube kita berkembang, ada interaksi dengan yang lainnya. Tapi jangan lupa ya, kita juga harus moderasi ya, supaya ditakutkan ada
komentar-komentar yang berpotensi kurang baik ya. Kita secara ketat aja. Kemudian di sini ada tunjukkan jumlah penonton yang menyukai video ini. Pernah nggak teman-teman melihat suatu konten ketika kita like, kok tidak ada ya jumlahnya, kok tidak kelihatan ya? Nah, di sini mereka menyeting ini. Jadi, untuk menyembunyikan atau memunculkan jumlah like pada video channel teman-teman ya, seperti ini. Bisa disembunyikan, bisa dimunculkan ataupun disembunyikan. Kalau sudah, kita simpan ya, kita simpan. Oke, tadi ada yang kelewat ya. Nah, kita masih di sini, default, tadi baru sampai default, kemudian izin. Nah, di sini pemiliknya saya. Kemudian moderasi komunitas. Nah, di sini ya teman-teman ini sebagai jangan terlalu diisi ya. Ini biarkan saja sementara. Nanti suatu waktu kalau misalkan teman-teman perlu untuk mengisi, silakan saja isi sesuai dengan keinginan. Kemudian ada default, komentar pada channel Anda aktif, ketat, dan lain-lain. Perjanjian. Nah, untuk perjanjian, semua pengguna layanan ini untuk tunduk kepada persyaratan layanan YouTube. Di sini ada tulisan biru ya, pelajari lebih lanjut terkait kebijakan-kebijakan dan peraturan yang diberlakukan oleh channel YouTube ya. Jadi, teman-teman juga harus mematuhi segala bentuk kebijakan dan peraturan yang diberlakukan oleh YouTube. Jadi, mentang-mentang kita punya channel YouTube dan kita membuat konten sesuka kita. Tidak ya, tapi harus sesuai dengan minat penonton. Ini penonton itu sukanya channel YouTube apa ya teman-teman ya. Boleh juga teman-teman, misalkan kalau misalkan punya keahlian, misalkan punya skill tentang apapun, boleh mengupload tentang keseharian juga ke YouTube ya. Nah, teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan, berbagi tips terkait bagaimana cara kita untuk menyeting channel YouTube pemula ya. Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sukses selalu YouTuber pemula.